Hai semuanya, Shalom Screamers, welcome back di Scream Podcast. Minggu ini kita akan mengakhiri series Heal Our Land, bagian yang keempat yaitu bagian yang terakhir. Stay tune terus aja bersama gue Angel dan nanti akan kami di Scream Podcast, Scream Out the Truth. Hai Kak Tony, halo Shalom Screamers, hai semuanya. Hai Angel, Shalom Screamers. Gimana liburan? Kalian nggak kemana-mana? Baik, tidak, aku di rumah. Di rumah ya? Iya. Teman-teman yang lagi liburan kali ya. Saya lihat beberapa tempat liburan kayak Puncak, Taman Safari gitu ya. Terus ada beberapa Bandung, apalagi wow, udah padat banget. Oke. Iya, ini liburannya lumayan loh dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wah, puas sebenarnya. Cuman saya juga lagi nggak bisa jalan. Iya. Beristirahat. Gimana? Jadi Kak, kita ini sedih banget, tapi excited juga sih. Mau tahu nih akhirnya gimana sih Heal Our Land? Aduh. Heal Our Land, oke. Akhir dari Heal Our Land. Jadi kalau minggu pertama kita discuss. Minggu pertama kita udah discuss apa sih Heal Our Land, kenapa kita harus ngapain gitu kan. Kalau minggu kedua kita dikasih contoh nih ya, kita discuss contoh. Minggu ketiga kita tahu nih ternyata pas kita ngelakuin itu pasti tetap ada struggle gitu ya Kak, tapi kita punya pegangan Tuhan kayak gitu. Nah, ini nih Kak yang terakhir Kak. Kita mau bahas apa nih Kak? Kenapa Kak? Nah, yang terakhir itu adalah kita mau bahas adalah janji pengharapannya gitu. Oke, janji pengharapan. Jadi mungkin lebih kayak kenapa kita harus heal our land gitu Kak? There's some hope in it. And kayak what do we get? Terus kayak apa sih what it takes gitu ya? What it takes untuk heal our land gitu kan? Ya, kan gini, Angel kan tadi udah bilang kan bahwa kemarin di minggu yang di part yang pertama kita belajar kenapa kenapa sih heal our land gitu. Lalu land tuh apa sih gitu ya. Lalu sebenarnya apa yang mesti dilakukan? Lalu kita conclude it in reconciliation gitu kan. Lalu terus kenapa mesti gitu? Emang apa namanya? Kalau rekonsiliasi satu-satunya jalan, terus gimana kita orang yang udah terlanjur berdosa, gimana kita yang udah terlanjur jauh dari Tuhan dan segala macam. Memang ada contohnya di Alkitab. Lalu kita bicara tentang contoh anak yang hilang, ya semuanya pulih. Lalu terus gimana dengan kita? Kok enak banget yang berdosa tinggal balik. Kita yang mati-matian hidup berjuang buat Tuhan. Apa kabar kan gitu loh. Enak banget. Kan di situ juga dijelasin bahwa Tuhan bilang bahwa kalau kamu anggap Tuhan itu Bapa kita, maka segala yang Dia punya itu kamu punya gitu loh. It's just a matter of time when you want to arrange it, when you want to do what your heart desire, something like that gitu ya. Itu kita udah baca. Terus emang kayaknya kalau dengerin Kak Tony sama Angel ngomong ya, kayaknya kok gampang banget gitu. Kayaknya emang Kak Tony nggak pernah ngalamin usia-usia kayak kita. Emang Angel sekarang umur berapa sih? Emang Angel nge-struggling. Kamu ngomong lakukan kehendak Tuhan kok kayak enak banget, kayak it's just like a blink of eye. Tinggal pilih gitu. Iya gitu. Terus enggak, kita bilang enggak. Struggling, yes, we are struggling for that. Semua struggle gitu ya. Lalu emang ada Alkitab kasih contoh tentang anak-anak muda? Emang ada Alkitab bicara masalahnya mereka, strugglingnya mereka berhadapan dengan apa aja gitu. Dan kita udah bahas abis kemarin bahwa Tuhan panggil ya, bahkan dari anak muda umur 15 tahun loh. Kita hari ini struggle-nya apa sih? Cuman lepasin apa yang kita seneng kira-kira gitu. Anak muda 15 tahun ini. Iya, mereka taruhannya, pengorbanannya nyawa mereka ya Kak, taruhannya nyawa banget gitu. 15 tahun. Dia
Dia udah terlatih berhadapan dengan singa dan beruang. Bayangin singa dan beruang, kok. Ya. Lalu anak 17 tahun dijual jadi budak. Dan kapan-kapan kalian dengar khotbah ini kita akan breakdown gitu. Emang gampang jual. Nih, kakak mau kasih tahu kalian ya. Budak pun dijual di pasar budak itu dipilih sama yang mau beli. Dicek kesehatannya, kekuatannya, mulut, giginya semua dikorek-korek mulutmu, dilihat apa, dan kamu nggak punya hak buat itu gitu loh. Sampai akhirnya kamu terpilih dan dibeli. Itu wah. Satu nightmare kepada nightmare yang lain walaupun lewat satu proses yang nggak gampang gitu loh. Ya, lalu terus kita udah bicara sampai tuntas dan akhirnya kita conclude apa? Kita setuju sama Om Wiryo ngomong apa, jangan selesaikan masalah yang temporer dengan keputusan yang bisa buat suatu keadaan jadi permanen gitu loh. Ya. Kita udah deal sama-sama itu waktu itu dan kalau kamu susah, kalau kamu struggle hadapin apa yang berjuang dalam hidupmu dan nggak perlu menyerah gitu. Kenapa? Karena somehow kita cuma akan ngerti di endingnya. Ada nggak Kak yang ngertinya di tengah-tengah jalan? Ada. Kita bahas Daud. Kita bicara soal Daud. Daud mengerti dari mulai awalnya dia prosesnya. Dia mengerti betul bahwa penyertaan Tuhan itu sesuatu yang memang dia betul-betul perlukan. Jadi dia jaga walaupun dia berbuat dosa. Dia bilang gini, aku nggak takut dihukum Tuhan. Aku lebih takut dihukum manusia. Aku nggak takut jatuh ke dalam tangan Tuhan. Aku lebih takut jatuh ke dalam tangan musuh-musuhku. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Gitu. Makanya dia bikin pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Gitu kan? Nah, hari ini apa sih Kak yang kemudian? Nah, hari ini kita mau ngomong dan what God could do gitu loh. Apa sih yang sebenarnya apa yang Allah mampu untuk lakukan jikalau kita ambil peran kita to heal our land. Apa sih peran kita gitu loh. Kenapa sih emang apa ya emang anak-anak muda yang harus take this part gitu loh. Emang ada pengharapan apa sih sampai kita mesti kakak bilang kita struggle, bring it on gitu, that struggling gitu loh. Kita mesti step up, kita mesti jalan terus, moving forward, nggak mundur, nggak undur, nggak takut, nggak lari dan sebagainya. Emang ada pengharapan apa sih gitu kan? Ya, di dalam ini nih emang apa sih yang akan kita dapat? Apa sih yang akan kita terima gitu? Emang ada what kind of hope that we can still hold on gitu loh. Ada pengharapan seperti apa sih yang kepadanya gitu masih bisa bersandar, berpegang gitu. Nah, hari ini kita bahas itu, gitu. Itu yang kita akan bahas, Jo. Ya, jadi teman-teman screamers, kenapa kita kasih contoh, kita diskusi ini panjang dan lebar, supaya teman-teman betul-betul firm. Ya, Amsal 23 ayat 18 bilang apanya? Bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan harapan itu nggak akan hilang. Gitu. Apa ada firman Tuhan yang lain? What kind of hope? Itu kan pertanyaannya kan? Ya kan? Coba Angel boleh baca mungkin di 2 Tawarik pasal. Oke, kita langsung buka. Pasal berapa ya? Lupa loh. Di mana? 2 Tawarik 7. Yang jikalau umatku yang atasnya disebut. Hah? Iya. 2 Tawarik 7 ayat 14. 7 ayat 14. Baca. Angel boleh tolong baca buat kita.
Aku baca. Hmm. Dan umatku yang atas namanya ku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Diampuni Heal our dosa land. dan dipulihkan negerinya. That kind of hope that we still have. Gitu loh. Ya, dan ketika kita bicara diampuni dosanya dan dipulihkan negerinya, kita bicara tentang dua hal, tetapi itu cuma dua hal betul, tetapi itu wide banget gitu, luas banget. Ketika kita bicara implikasinya, saat dosamu diampuni dan negerimu dipulihkan Tuhan, gitu. Ya, ini pengharapan, ini janji berkat yang Tuhan ngomong. Jikalau umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya ada nggak umatnya Tuhan yang atasnya nggak ada nama Tuhan? Ada. Ada. Iya, Kak, sekali lagi aku mau kasih tahu teman-teman streamers biar teman-teman tuh streamers tuh nggak kalau misalnya Heal Our Land, landnya itu bukan cuman sebagai negeri kayak bangsa Indonesia gitu ya, Kak. Tapi landnya itu mencakup banyak hal, kayak landnya itu bisa jadi keluarga kamu, sekolah, pekerjaan kayak gitu ya, Kak. Your relation with your family, your business, your school, ya. Jadi, Your education, gitu. Ya. Umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya apa? Gini loh, teman-teman, ada teman-teman yang dalam hidupnya ada Tuhan gitu loh. Yang betul-betul menaruh pengharapan Tuhan. Ada nggak umatnya Tuhan ya? Kita bicara dalam lingkup ini, kita bicara dalam lingkup Kristen ya. Ada nggak orang Kristen ya? Tetapi yang dalam hidupnya di atas hidupnya bukan nama Tuhan yang diserukan, tetapi keyakinannya pribadi. Ada kan akalnya pribadi gitu. Kekuatannya sendiri. Mungkin dia bersandar sama kekuatannya, relasinya, uang yang dia punya dan sebagainya. Bukan benar-benar yang atasnya namaku disebut itu. Artinya di dalam hidup orang itu ya segala sesuatu itu dia taruh Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Seperti ada firman Tuhan bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kakak lupa sih ayatnya, cuman kakak ingat ada firman itu. Dan ada juga yang bilang begini, dan apapun juga yang kamu buat, kamu kerjakanlah dengan sepenuh hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi memang matanya tuh tertuju ke Tuhan gitu loh. Ya. Dia kerja, dia kuliah, jadi anak, jadi ibu, orang tua, bapak, jadi guru, jadi apapun profesinya, matanya tertuju pada Tuhan. Hidupnya dia serahkan benar-benar under, di bawah ketetapan-ketetapannya Allah, dan dia betul-betul dia enggak. Tapi apakah orang begitu harus jadi aneh? Enggak harus jadi aneh. Gitu. Ya, dan kita bisa bahas panjang itu kalau lebar, tapi bukan itu yang kita mau bahasnya. Jadi yang pertama, orang yang atasnya nama Tuhan disebut. Ya. Yang kedua apa dia bilang dia? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari segala jalan yang jahat. Mencari wajahku. Ya. Terus artinya apa? Ada satu turning back, ada satu titik poin, ada satu turning point. Turning point. Iya, ada satu turning point di mana ada perubahan gitu loh. Ya, berubah. Ya. Kembali kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi baru? Aku akan mengampuni dosa mereka
dan memulihkan negeri mereka. Tapi itu kan janji Tuhan, udah nggak tahu kapan itu kitab Tawarik ditulis. Udah nggak tahu kapan, Kak, itu perjanjian lama. Emang ada kan perjanjian baru yang kayak gini juga? Applied for today, ada di perjanjian baru. Jangan sedih. Kenapa? Karena firman Tuhan tuh ya dan amin. Dia berkesinambungan. Coba buka kitab Matius pasalnya yang ke-16. Kalau kakak nggak salah, pasal 16. 16 ayat yang ke-19. Aku baca ya. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, yang kau lepaskan di dunia terlepas surga. Lah, Kak, apa hubungannya itu sama ayat yang tadi? Makanya teman-teman Screamers, tenang dulu, dengerin dulu. Hari ini kita akan lihat, kamu akan lihat bahwa janji Tuhan ya dan amin dan berkesinambungan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepada siapa Tuhan Yesus ngomong? Kakak ingat itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Kepada Petrus. Sebelumnya berarti ayat 18. Di ayat 18 itu dibilang apa di ayat 18? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasai. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang ini siapa? Petrus. Dan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kita belajar pelan-pelan ya. Bagaimana alam maut? Bagaimana sih yang alam maut tidak bisa kuasai? Yang alam maut tidak bisa kuasai itu adalah yang clear, yang jelas miliknya Tuhan. Kalau kamu ngaku bahwa kamu Kristen, kamu percaya Yesus Kristus Tuhan, coba mantapkan posisimu, yakini Kak dirimu, coba tanya dirimu sendiri, kamu betul nggak miliknya Tuhan? Kamu betul nggak miliknya Tuhan? Ya. Kak, tandanya apa bedanya kita milik Tuhan sama enggak? Kitab Wahyu bilang begini, ditulis di sana adalah setiap milik kepunyaannya itu ada tanda materai Allah. Apa tanda materai Allah? Yesus Kristus Tuhan. Di salah satu kitab Injil sinoptik itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditulis begini, domba-dombaku mengenal suara gembalanya. Ya. Ya, tanda kamu milik Tuhan. 1, ada materai Allah dalam hidupmu, yaitu Yesus Kristus. Yesus ada dalam hidupmu. 2, kamu nurut, kamu taat, kamu patuh sama apa yang gembala agungmu ngomong. Itu 2 ciri utama kamu tuh milik Tuhan. Oke? Balik ya. Jadi apa yang nggak bisa dikuasai alam maut? 1 adalah mereka yang miliknya tuh Tuhan. Oke? Nah, kalau miliknya Tuhan itu pertanyaannya begini, apakah itu dia harus kudus dari awal, ataukah dia bisa di tengah jalan nih, tiba-tiba dulu nggak ngerti kebenaran, di tengah jalan dia kenal kebenaran, kemudian diikuti kebenaran itu. These things we call it turn back, betul nggak? Berbalik dari jalannya yang jahat. Betul? Orang berbalik dari jalannya yang jahat, butuh apa? Merendahkan diri. Dulu sombong, ngandelin kekuatan sendiri. Sekarang ngakuin aku nggak ada apa-apanya. Tuhan segala sesuatunya. Itu merendahkan diri. Ya, dan turn back kepada kebenaran itu mengikuti jalan kebenaran. Nah, sekarang kalau turn back kepada Tuhan itu mengikuti Tuhan. Gimana caranya? Berdoa. Ya, kalau mengikuti kebenaran, ya artinya di situ makanya ditawarin ditulis apa? Mencari wajahku.
Ya, wajah tuh bicara muka, muka tuh bicara identitas. Betul? Ya, artinya apa? Mencari Tuhan. Makanya kenapa nggak ditulis mencari tanganku? Kenapa? Karena tangan Tuhan itu lambang kuasa, berkat, apa segala macam. Jadi kamu turn back itu betul-betul kembalinya kepada Tuhan, bukan sekedar cari mujizat, bukan sekedar cari berkat, bukan sekedar cari kesembuhan, bukan sekedar cari betul-betul purely dengan segenap hati kamu carinya Tuhan. Ya, merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan nih yang jahat, mencari wajah Tuhan. Artinya mencari Tuhan, bukan sekedar cari berkat, cari Tuhan. Ya, cari Tuhan, cari wajahnya, cari what God like is. Jadi ya, artinya ini apa sih? Ini nih merendahkan diri, berbalik artinya orang bertobat, ya kan? Merendahkan diri, mencari Tuhan itu artinya orang mau belajar, bertumbuh, berdoa kepada Tuhan, artinya orang punya hubungan. Di mana hal-hal 4 hal ini bisa terjadi? Di dalam satu persekutuan. Ya, di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah pemuritan. Dan kegiatan-kegiatan ini dinamakan membangun jemaat Tuhan. Sama nggak jadinya? Tuhan. Sama Petrus Tuhan bilang apa? Dan di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Di Tawarik Tuhan bilang apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut, ada dasar. Ya, ada dasar. Di Matius Tuhan bilang apa? Ayat 17-nya baca apa, Anjel? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 16-nya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas hidupnya Petrus, dia mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ini yang Tuhan maksud. Di atas yang atasnya umatku, yang atasnya namaku disebut. Ya, kamu yang aku umat Tuhan, ya, yang di atas hidupmu nama Yesus Kristus diakui hidup. Jadi ini juga menjawab pertanyaan aku sebenarnya Kak yang minggu lalu. Aku soalnya pernah nanya kan, maksudnya itu kan nabi-nabi, kita gimana, kita kan kayak ya manusia gitu, biasa, kita punya kehidupan biasa. Nah, ini ya. Iya, dan jadi artinya apa sih? Kan makanya di minggu lalu Tuhan Yesus, kan kakak bilang apa? Tuhan Yesus, waktu nabi-nabi, Tuhan Yesus belum mati untuk semua orang. So sometimes it seems like privilege for if somebody been called by God Himself. Ya. Dan kemarin tuh minggu lalu kakak lupa bacain perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kenabian yang dilakukan Yeremia saat dia Tuhan panggil. Gitu. Ada banyak hal yang bahkan dia harus mengorbankan dirinya. Salah satunya dia harus telanjang. Dia bertelanjang, bugil, dia telanjang. Jalan-jalan di kota, di Samaria, di Israel itu. Samaria atau ya kurang lebih ya, kayaknya ya. Di hadapan orang Israel ya Samaria. Karena di hadapan orang Yehuda berarti di Yerusalem. Israel itu berarti di Samaria gitu. Maksudnya apa sih kok Tuhan jahat? Bukan, cuma untuk ngegambarin betapa udah telanjangnya lu. Nggak ada malu-malunya lagi melakukan hal-hal yang bejat. Jangan kira enak. Bayangin. Gitu ya. Nah, hari ini itu panggilan itu buat kita. Syaratnya umatku yang atasnya namaku disebut. Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus akui Tuhan.
Mengakui Tuhan. Jadi kalau kita mau urut, yang pertama adalah satu, di atas hidupmu kamu harus mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Raja Juru Selamat atas hidupmu. Itu dulu satu. Saat itu terjadi, maka dengar. Tuhan bilang apa? Di atas orang yang mengakui, yang atasnya nama Tuhan disebut, yang mengakui Yesus Kristus Tuhan Raja yang hidup buat hidupnya, penebus dia satu-satunya. Di atas orang-orang kayak begini, jemaat Tuhan akan dibangun. Itu dua, Kak. Ya, yang kedua tuh, di atas orang-orang yang kayak gini, jemaat Tuhan akan dibangun. Artinya apa? Lewat hidup orang-orang yang kayak gini-gini ini, dia yang akan bikin orang-orang ya kembali kepada Tuhan. Membangun jemaat Kristus. Kalau ditawari kan ditulis gini, umatku yang atasnya namaku disebut, berbalik merendahkan diri, berbalik dari jalan mereka yang jahat, berdoa, mencari wajahku. Kan kita akan nantikan gini, oh berarti harus orang itu atasnya nama Tuhan disebut dulu. Betul, nah kalau kamu udah mulai gitu, di dalam hidupmu jemaat Tuhan dibangun. Artinya apa? Lewat hidupmu, kamu akan pulihkan orang-orang seiman dengan kamu. Kamu akan pulihkan anak-anak Tuhan yang ada hari ini. Kakak mau kasih tahu, dengar hari ini kebenarannya adalah lebih sukar, lebih sulit menjadi contoh untuk saudara seiman, sesama orang percaya daripada jadi contoh untuk orang yang belum percaya. Kamu akan buat mereka hidupnya, ya, meletakkan hidupnya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di atas hidup mereka nama Tuhan diakui. Kembali, kamu akan buat itu. Dan ketika kamu kembali, Tuhan bilang apa? Dan ketika itu, alam maut tidak akan dapat menyentuh kamu. Kenapa kamu jadi milik Tuhan? Kenapa kamu baliknya permanen? Kenapa? Karena baliknya cari Tuhan, bukan cari mujizat, bukan cari kaya, bukan cari kesembuhan, bukan cari hal-hal yang spektakuler, tetapi cari kebenarannya Kristus. Ya, maka aku akan memulihkan, aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Tuhan ngomong begitu ditawari. Di Matius Tuhan bilang apa? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, surga itu apa sih? Surga itu adalah tempat yang kita kenal dan kita percayai dalam iman Kristen kita sebagai suatu tempat di mana Bapa tinggal di sana. Ya, kok kakak tahu? Kakak nebak-nebak, emang kakak udah pernah ke surga? Enggak, Tuhan Yesus ajarin kita berdoa bagaimana? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Ya. Jadi, apa gunanya kita punya akses kunci kerajaan surga? Apa gunanya? Kalau kamu punya kunci berangkasnya kosong, berguna nggak buat kamu itu kunci? Enggak. Nih, gua kasih lu kunci berangkasnya, apapun yang ada di dalamnya, lu bisa akses. Kalau ada berlian di dalamnya, lu bisa keluarin tuh berlian, lu boleh ambil. Kalau ada emas di dalamnya, lu boleh ambil tuh emas di dalamnya. Kalau ada dolar, duit, segala macam, semua surat berharga di dalam, lu boleh ambil itu semuanya. Nih kuncinya gue kasih ke lu. Pas lu buka, kuncinya kosong tuh berangkas. Ada artinya? Enggak. Satu hal yang kakak tahu, kita Maleakhi catat. Dia bilang begini, dan ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dari sorga. Sampai engkau tidak sanggup lagi menadahnya. Coba deh buka ayatnya, Jel. Benar nggak itu? Maleakhi pasal ayat 10. Bagian B. Atau baca semua aja nggak apa-apa. Maleakhi itu ada. Ayat perpuluhan. Maleakhi itu terakhir, kita terakhir dalam perjalanan. Maleakhi 10. Maleakhi nggak sampai 10, Kak.
Maleakhi 3 Maleakhi 3. ayat 10. Maleakhi cuma sampai Oh, 4. iya, makanya itu. Ayat 10, panjang. Oke. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pemendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Udah, Iya, ya. Lihat, Tuhan mencurahkan berkat-Nya buat kamu. Dia buka tingkap-tingkap langit, dia curahkan berkat-Nya. iya. Jadi kalau surga itu penuh dengan berkat, lalu kamu punya kunci kerajaan surga itu, menurut kamu indah atau indah banget? Indah banget. Indah banget. Nah, kalau kita bicara berkat, berkat itu nggak cuma uang. Ketika Tuhan berkati kamu dengan kesehatan, kamu jadi sehat, betul? Ketika Tuhan Iya. berkati kamu dengan damai sejahtera, hidupmu damai aja. Ya. Mau corona memakan habis setengah negeri ini, kamu tetap damai sejahtera aja. Santai. Ya. Kalau sukacita surgawi itu adalah merupakan berkat buat kita, maka sukacita itu juga bisa dicurahkan buat kamu. Ya. Sukacita aja dirampok, sukacita aja ditipu orang, sukacita aja. Iya. Kok bisa nggak tahu, gue juga. Gue mah happy aja, gue mah. Tenang, Tuhan punya, gampang urusan begitu. Tuhan spesialisnya ya, Kak. Iya, dan kamu bisa bayangin nggak kalau tempat kayak begitu ada kuncinya. Dan kuncinya dikasih kamu boleh akses. Jadi pertanyaannya, apakah kita pakai kuncinya apa enggak gitu, Kak? Yang jadi persoalan jangan dulu ngomong pakai, punya enggak? Di situ ditulis begini, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Artinya apa? Surga kasih kamu authority untuk lakukan sesuatu dan surga akan mengeksekusinya. Jadi seakan-akan kayak surga tuh nungguin kita ya, Kak? Nungguin kita mau ngapain gitu. Exactly. Kalau kamu punya itu, bukan soal kenangan, memang surga tunggu kamu. Ya, you have the command, you have the code. Tapi ini otoritasnya, Hah? Otoritasnya untuk ngapain, Kak? Untuk ngapain maksudnya? Maksudnya kan kalau misalkan Kakak tadi bilang kayak surga tunggu kita, berarti kan bisa aja dong. Maksudnya kayak ya mungkin ini salah gitu, makanya aku pengen nanya. Kayak kalau misalnya surga nungguin kita, ya udah berarti kita ngapain ngelakuin kehendak Tuhan, kita ngelakuin kehendak kita sendiri. Artinya gini, ya pertanyaanmu bagus, cuman kakak mau jelasin gini. Artinya gini, orang yang dapat privilege, otoritas kayak begitu, kakak mau bilang orang itu sudah pasti sudah teruji. Oh, oke. Jadi sudah. Kalau misalkan dapat akses itu, lihat ya, urutannya lihat. Lihat, perhatiin baik-baik urutannya. 1, dia mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, atau di Tawarik dibilang umatku yang atasnya namaku disebut. Ya. Ya, bicara materai Tuhan, ada Kristus dalam hidupnya. Ya, 2, di atas hidupnya, jemaat Tuhan itu dibangun. Artinya lewat hidupnya orang dibawa, jadi dia bawa orang yang tadinya kasar jadi ramah. Ya. Pendosa jadi pendoa. Mantap. Ya. Orang yang egois, dia berubah karakternya jadi mendahulukan orang lain. Berangasan jadi sabar.
Lihat, lewat hidupnya tuh. Lewat hidupnya. Ya. Dan dibilang apa? Orang-orang yang gitu betul-betul milik Allah. Daunnya dari mana? Kerajaan mau tidak dapat menguasainya. Menguasainya. Kakak tuh kalau ngomong begini ya, ada nggak kakak contoh? Kakak tuh paling gampang banget dah ngomong. Kalau ngomong kamu contoh orang tuh yang punya komando, kayaknya seolah-olah surga ngikutin dia. Sederhana. Kamu mau contohnya zaman nabi-nabi siapa? Elisa dah. Kakak nggak usah ngomong yang lain-lain. Elisa. Enak banget kalau nyuruh Tuhan gitu kayaknya. Butain, buta. Melekin, melek. Nabi, badan gua kusta, mandi Sungai Yordan 7 kali. Enak banget loh. Dia nggak doain Tuhan, suruh ngapain? Enggak. Mandi sana Sungai Yordan 7 kali. Sembuh. Waduh, enak banget loh. Hah? Gehazi bohongin dia bilang, maka kusta Naaman pindah kepadamu. Pindah. Waduh, enak banget. Tapi segala sesuatu dalam rangka untuk itu dia tadi. Membangun jemaat kerajaan Allah. Oke. Ya. Enak loh. Kumpulin buli-buli, tuang minyak dalam buli-buli. Tiap dituang minyak nggak habis-habis. Buli-bulinya habis. Tempatnya habis. Baru minyaknya habis. Enak ya. Ngomong. Enak banget loh. Itu Kak zaman dulu. Yang zaman sekarang Kak. Kita jangan ngawang-ngawang. Pak Wiryo. Udah paling gampang banget gue ngomongnya. Bangun rumah ini. Bangun. Gak punya duit nih Tuhan. Suruh bangun ya. Bangun 3 raksa. Bangun katanya. Duit gak ada lu. Ya. Pas dibangun jemaat tanya. Orang 3 raksa tanya. Yakin Pak dibangun? Bangun. Pacul nanti duitnya ada. Begitu dicangkul yang pertama. Tiba-tiba orang datang serahin kepada Tuhan. Ini nih duit buat pembangunan. Wow. Yeah. Bangun, Riz. Bangun. Punya duit? Enggak. Pernah nggak Pak Wiryo ngelawan? Pernah. Waktu Pak Wiryo ngelawan, nggak ikutin apa yang Tuhan perintahin. Salah nggak yang dibuat? Salah. Mungkin Angel masih ingat waktu kita tuh di WTC BSD. Gedung gereja umum sama gedungnya 180 mau disambung. Masih ingat nggak? Rencana itu. Itu kapan? Nggak ingat ya? Waktu itu udah sempat di borpel. Kamu ingat nggak yang di tempat parkiran motor itu ada di bor itu aspalnya? Enggak. Kayak itu waktu itu lagi uji apa namanya tuh kalau mereka bilang jadi ngetes pancang bisa. Aku belum di sana kali masuk. Kak. Udah. Cuman kamu nggak aware. Nah, yang disuruh emang apa Kak? Disuruh bangun tanah 12 hektar. Pak Wiryo takut deh nanti gereja Tuhan nggak di kejauhan nggak ada jemaat bisa akses. Udah bangun ini aja lah kita di sini aja tapi kita sambung gitu. Izinnya nggak keluar. Hah? Ya digedein gitu kan maksudnya. Iya. Jadi mau digituin. Nah izinnya nggak keluar. Jadi gimana kita bangun sini? Ruko beliin dulu. Beli. Jadi ruko yang nempel semua sama gereja tuh dibeliin sama gereja. Habis dibeli. Ya. Begitu mau jalan Tuhan bilang bukan itu yang aku mau. Yang aku suruh. Kamu bangun tanah 12 hektar. Pak Wiryo dibawa ke Nigeria. Ya. Lihat gereja yang gedenya 2 km kali 2 km. Dia tanya sama gembalanya, kok lu bisa gini gede? Waktu itu Tuhan suruh gua ke hutan. Hah? Hutan? Siapa mau datang monyet? Ternyata ada maksud Tuhan. Loh iya benar. Kamu bikin gereja di hutan. Siapa yang mau ibadah? Tarsan.
Ya. Kelinci datang bawa wortel buat persembahan, monyet datang bawa pisang, harimau datang bawa daging, temennya dimakan. Nggak gitu. Ya. Dari situ baru Pak Wiryo bilang apa? Saya tahu sekarang. Now I know. Udah paling gampang dah. Kakak pernah nggak ngalamin sendiri? Pernah. Waktu kakak mau balik, waktu kakak pelayanan waktu itu full banget buat 180. Satu kali waktu kakak ditawarin balik ke marketplace. Kak Tony udah nggak mau. Ciripka bilang, Dita doain dulu. Menurut aku kamu coba aja. Nah suami istri kan beda pendapat nih. Gimana caranya selesaiinnya? Kita datang ke gembala. Kakak udah siapin segala macam jurus yang menurut kakak, kalau kakak sampaikan pasti Om Wiryo bakal bilang, ya udah Ton, kamu terusin aja fokus di pelayanan. Gereja akan dukung backup kamu gini segala macam semua gitu. Kira-kira gitu kan. Waktu didoain, waktu sebelum didoain kakak ngomong, semuanya buat Kak, sekarang saya begini pelayanan lagi begini, one boy ini begini. Ayo kita doa. Om Wiryo nggak pakai banyak cakap. Ayo kita berdoa. Suami istri gandeng. Suami istri gandeng tangan. Om Wiryo berdoa. Saat berdoa. Waktu dia berdoa selesai, dia bilang gini, kamu jalanin aja, Ton. Masuk kembali ke marketplace. Nanti Tuhan yang kasih tahu kamu apa yang harus kamu perbuat. Dan hari ini kakak alamin berkali-kali. Tuhan yang kasih tahu apa yang harus kakak perbuat. Termasuk ada hal-hal besar yang ada di dalam ini. Juga cuman kakak nggak bisa expose di sini. Kalau surga itu isinya kayak begituan, terus kuncinya itu dikasih ke kamu itu loh. Wow. It is amazing, bro. Amazing. Isn't it? Ini yang teman-teman nih, kakak minta ya. Makanya kakak bilang, ini yang teman-teman screamers, semua teman-teman yuk, perhatikan hal ini. This kind of hope that we still have. Ya. Berapi-apinya sih udah boleh, cuman kayaknya gramarnya salah. Whatever it is lah. Bahasa Inggrisnya. Tapi this is a kind of hope that we still have. Itu kayaknya lebih benar. Ya. Come on. Jadi teman-teman screamers jadi generasi yang kalian tuh nggak letoy gitu nggak letih lesu lemah lunglai letoy lemes enggak. Ketika kalian berhadapan dengan persoalan, ketika kalian berhadapan dengan pencobaan, ketika kalian berhadapan dengan tekanan, kamu nggak mundur, kamu nggak kalah, tetapi kamu keluar sebagai orang-orang yang menang. Amin. Ya. Yang ini Tuhan janji pernah bilang kan, kita ini adalah generasi-generasi yang di zaman. Iya. Kita adalah generasi-generasi yang di agenda. Iya. Kalian ini adalah generasi-generasi yang ada di dalam agendanya Tuhan. Ngapain Kak? Menggenapi penggenapan itu. Penggenapan dari nubuat-nubuat yang disampaikan. Ya. Hari ini kakak cuma mau bilang satu hal, bahwa sekali Tuhan janji, dia nggak pernah lalai untuk tepati. Sekali dia berfirman, dia nggak pernah lupa akan firman-Nya. Duh, makanya kakak waktu kita menara doa kemarin tuh ya, menara doa scream, di situ Tuhan bicara jelas sekali, sebab harapan itu tidak akan hilang. Sungguh-sungguh ada, harapanmu nggak akan hilang. Jangan takut, Ton, masa depanmu nggak akan hilang. Dan karena apa? Karena
harapan itu sungguh ada dalam Yesus. Itu kan Amsal 23 ayat 18. Nah, Amsal 18 ayat 10 bilang begini, sebab nama Tuhan itu menara yang kuat. Kesanalah orang benar lari dan ia jadi selamat. Harusnya mati kan, kalau kata jadi selamat tuh berarti harusnya nggak selamat kan gitu kan? Iya. Jadi selamatnya kapan? Ketika kamu lari kepada nama itu. Nama siapa? Nama Yesus. So this is the truth that today we want to scream it out. Ya. Jadi ini betul-betul ini kebenaran yang kita mau teman-teman tahu gitu. Ya. Teman-teman jangan mau dibodohi sama keadaanmu, jangan mau ditipu sama persoalanmu, jangan mau diintimidasi sama seolah-olah kenyataan. Padahal bukan itu. Ya. Makanya tadi kakak mau bilang ini. Makanya kakak senang satu ada tim praise and worship anak muda, Sound of Praise namanya, Indonesia punya. Mereka bikin lagu, kakak nggak tahu, tapi ini mereka nyanyi ini waktu itu dan I'm so blessed with this song. Dia bilang ini, kemenangan di dalam namanya, iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada lain nama Yesus. And that is so true. Itu. Ya, hari ini mari merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat, berdoa, mencari wajah Tuhan. Tuhan bilang. Ingat ya, bukan cari berkat Tuhan. Ya, tetapi cari Tuhan itu sendiri. Ya. Berbalik dari keadaan kita yang jahat. Dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Tuhan akan memulihkan negerimu. Diampuni dosanya, kamu bisa. Apa sih efeknya? Banyak banget. Kalau kamu diampuni dosanya, artinya apa? Tuhan menguduskan kamu. Apa sih pentingnya kekudusan? Ingat firman Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun mampu melihat Allah. Tanpa kekudusan. Ya. Tuhan akan ampuni kamu. Ketika kamu diampuni artinya apa sih? Hal-hal yang menghalangi berkatmu, ya, itu hilang. Even ya, dengar even mungkin bahkan mungkin ada banyak orang yang kakak nggak bisa sebut ya, yang disembuhkan dari penyakitnya karena dosanya diampuni. Iya. Kalau negerimu pulih, kamu nggak akan kelaparan. Kalau negerimu pulih, nggak akan ada perang. Perang tuh bicara bukan cuma perang senjata lawan senjata, perang benar-benar militer, enggak. Tetapi demo, anarkis, ya, hal-hal yang mengganggu ketentraman umum, hal-hal yang menghilangkan damai sejahtera, teroris, ya, nggak ada. Kalau Tuhan pulihkan negerimu, ya, di tanah di mana kamu hidup, Tuhan bilang, ya, apa? Nggak ada di sana tuh orang yang karena setan nggak ada main di situ. Kalau setan nggak ada di situ, setan nggak kuasai tempat itu, negeri itu, tempat itu dibebaskan deh. Obat-obatan, prostitusi, segala macam hal-hal yang nggak berkenan. Tuhan bebaskan dari itu. Yeah. Okay, so this is the final truth that why you have to come back. This is the final that heal our land. There's a hope. There's a guarantee.
Ya, ada satu harapan, yes, ada jaminan. Ya. Siapa yang mesti jalan? Kamu dan saya. Kita. Ya. Kita. Gitu. Ya. Itu Angel. So, I don't know, but sekali lagi sebelum Angel mungkin tutup ini dan kita akan berdoa, aku cuma mau bilang begini, Amsal 23 ayat 18. Angel boleh baca buat kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Bentar, aku boleh buka nggak? Sorry. Tadi dikat aja boleh, please tolong. Bentar, aku buka dari ini. Amsal 23. Kak, dari kakak bilang Angel tolong bacain itu dong, Kak. Ya. Jadi kakak minta Angel tolong bacain ayatnya. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dengar ya, siapapun dreamers, no matter what, no matter how, apapun latar belakangmu, bagaimanapun keadaanmu, hari ini firman Tuhan jamin ini buat kamu. Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Ya, dan ada satu orang bijak, orang paling kaya semasa bumi ini ada, dan gak pernah ada lagi orang kaya dibangkitkan selebih kaya dari dia. Siapa? Salomo. Orang yang begitu berhikmat dan gak ada lagi sebelum, bahkan setelah dia orang dibangkitkan lebih berhikmat dari dia, gak ada lagi. Siapa? Salomo. Orang ini bilang apa? Di dalam Tuhan, dengar baik-baik. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amin. Jadi kita udah tahu the whole process ya dari Heal Our Land ya, Kak. Ternyata it's so amazing, maksudnya kayak keren banget. Dan ternyata tuh kita punya peran penting sebagai anak muda ya, Kak. Iya. Dan semua all the truth yang kita udah belajar, yang kita sama-sama ngelakuin bersama-sama, itu juga penting banget untuk kita lakuin supaya kita bisa heal our land kita gitu ya, Kak. Ya. Dan tadi kita juga bisa lihat ada prosesnya gitu kan. Jadi proses pertama itu maksudnya urutannya gitu kan. Urutannya itu kita harus mengakui Tuhan gitu kan. Dengan setelah kita mengakui Tuhan, jemaat Tuhan dibangun di dalam hidup kita, kita menjadi apa? Menjadi wadah, menjadi tempat untuk kehendak Tuhan nyata gitu ya, Kak. Yes. Dan kamu jadi agent perubahan. Yes, menjadi agent. Kenapa anak muda? Agen perubahan. Kenapa anak muda? Karena kitab Mazmur bilang begini, seperti anak panah dalam tangan pahlawan, demikianlah anak-anak muda pada masa mudanya. Terus kita menjadi jawaban buat teman-teman kita, buat keluarga kita gitu kan. Yes, itu membangun that's so right. Yes. Dan dari situ Tuhan bisa memulihkan kita, mengampuni dosa, kita dikuduskan, Tuhan heal our land gitu kan. Seperti yang tadi gue bilang, seperti yang kita ini juga udah ngomong, kalau land, even tuh dari kita kan belajar dari khotbahnya Om Wiryo kan, Kak. Ya. Dia juga jelasin kalau land itu juga bukan cuma negeri atau bangsa, land itu adalah pribadi sendiri, pribadimu sendiri, sekolah, pekerjaan, keluarga, and everything yang tanah gitu kan, Kak, tanahmu gitu. Ya. Ya, jadi teman-teman kita bisa barengan, kita ngelakuin bareng. Iya, even kedengaran gampang banget kan, Kak, ya kayak kita udah bahas minggu lalu. Gampang banget, sebenarnya enggak. Kita ada struggle, tapi kita harus struggle itu untuk dapat akses ini ya, Kak. Karena kalau misalnya kita udah dapat aksesnya itu udah gampang banget, everything is nyaman, tentram, damai gitu ya, Kak. Iyalah. Ya, seperti yang tadi ayatnya itu di Matius 16 ayat 18, apa yang terikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas juga di surga. Ayat 19. Ya. Gitu. Jadi thank you banget
teman-teman yang udah ikutin Heal Our Land dari minggu pertama sampai minggu keempat dan kita sekarang udah selesai. Semoga teman-teman diberkati setiap podcastnya karena setiap podcastnya gue belajar banyak. Diberkati juga gue tiap penutupan gue juga selalu bilang gitu because karena emang gue belajar banyak gitu kan. Thank you banget Kak Tony yang udah sharing di podcast ya. Teman-teman bisa bantu untuk support kita selalu untuk follow di Instagram kita @screamcommunity, like, comment, and share video ini, just scream out the truth. Abis itu kalian juga jangan lupa subscribe. Apa kalau kata yang Yosef gitu, subscribe sama ini. Yeah. Thank you banget teman-teman. Bersama gue Angel dan ada Kak Tony. Say bye Kak. Bye guys. God bless. Screamers, this is Scream Podcast. Scream out. Scream out.